Ya, apakah ini sudah betul atau tidak? Belum ada titik temu mengenai jodohnya beliau. Dan yang aku lihat sepertinya hanya sahabat, belum berjodoh. Aku berusaha netral di sini tentang kisah asmaranya beliau ini. Sebenarnya di sini masih ada luka dan trauma ya untuk seorang D ini ya terhadap masa depannya. Trauma yang mendalam, ia selalu dimanfaatkan oleh lelaki, ia sehingga di sini dia juga berusaha menutupi. Sesungguhnya yang terjadi dalam hubungan asmara dia adalah karena faktor istilahnya ya bukan karena kesepian, tidak. Sebenarnya lebih kepada menghormati sang ibunda ya, karena ini adalah pilihan sang ibundanya. Dan sang ibunda selalu bilang kenapa enggak dicoba. Artinya dia memberikan keputusan ini, segala sesuatunya untuk jodoh itu diberikan kepada sang ibunda, walaupun di sini sebenarnya ada penolakan ya. Yang tadinya takut, pada akhirnya dia harus mencoba untuk bisa menerima ya, artinya segala sesuatu yang dipaksakan sebenarnya, dan pada akhirnya juga dijalani, dipaksakan dan dijalanin di sini ya. Walaupun di sini ada perseteruan pasti ya, perseteruan batiniahnya dia sebenarnya juga agak sedikit riskan menolak pada awalnya, tapi dengan berjalannya waktu sehingga dia bisa menerima, karena semakin suksesnya wanita semakin dikejarnya umur juga akan dikejar juga dan dipertanyakan tentang jodohnya ya. Sehingga di sini juga dalam kesuksesannya juga dia merasakan bahwasanya namanya juga wanita membutuhkan seorang pelindung ya, untuk sebenarnya lebih kepada untuk melindungi dia dan tempat mencurahkan segala isi hati dia ya di sini awalnya. Dan pada akhirnya dia berusaha untuk menyeimbangkan itu dalam kehidupan dia, walaupun dia sendiri sebenarnya aku bisa merasakan ada keraguan dalam hatinya dia ya. Tapi dia berusaha untuk menutupi semua keraguannya dia dan berusaha untuk mempercayakan semuanya kepada sang pujaan hati saat ini ya. Walaupun di tengah perjalanannya perseteruan itu ada, terus juga yang namanya ya ketakutan juga ada, tapi dia berusaha menutupinya dengan baik. Sebenarnya jujur lebih besar rasa takutnya daripada rasa bahagianya di sini. Dan aku lihat juga sebenarnya untuk perasaan ya, kita lihat untuk perasaannya dia sendiri itu sebenarnya apa sih terhadap sang pujaan hati itu, apakah benar rasa cinta atau tidak, bimbang. Ada pertimbangan matang sebenarnya, cuman di sini tidak mau diungkap ya, artinya karena sudah terpublik juga. Kemudian juga di sini ada perasaan sang ibu yang harus juga dijaga ya. Jadi sebenarnya kalau jauh dari lubuk hatinya beliau sendiri itu sebenarnya beliau dia belum siap. Itu kenapa hubungan beliau juga belum ada ujung ya, mau dibawa kemana, karena ada kebimbangan hati. Dan juga dia berpikir panjang untuk menikah itu kan, kita bukan sehari dua hari tapi seumur hidup kita. Apakah betul? Ini juga masih dalam pertimbangan itu, dan sampai hari ini pun belum ada kepastian mau dibawa kemana hubungan ini ya. Artinya memang masih hubungan persahabatan atau pertemanan, mencoba untuk mendekat ya, mendekatkan dan menyatukan hati, tapi belum ada yang namanya keyakinan. Dan pada ujungnya aku melihat di sini perjuangan ini akan mau dibawa kemana sih hubungan mereka. Tidak melihat itu karena aku belum ada melihat kartu pernikahan, karena yang aku lihat hanyalah kesibukan masing-masing nih. Beliaunya sibuk, sang kekasihnya sibuk ya. Pada akhirnya ini hubungan ini hanyalah hubungan pertemanan. Aku tidak melihat adanya jodoh ataupun keyakinan dari hati mereka berdua masing-masing untuk menjalani pernikahan, belum ada tuh ya. Lebih kepada rembukan lagi, yang namanya rundingan keluarga sudah sering dilakukan, tapi balik lagi keputusannya adalah masih nanti lagi. Karena itu tadi belum ada keyakinan. Namanya jodoh itu kan kita harus yakin tuh
yang ada kecewa. Ya, di sini yang ada mereka pada akhirnya akan memutuskan untuk menjadi seorang sahabat atau tidak bisa lebih, hatinya masih terluka di sini. Jadi menurut aku, yang aku baca adalah tidak akan ada titik temu mengenai jodoh dari mereka berdua. Masih sama-sama ragu, terutama sang wanita, karena dengan kesuksesannya beliau juga, beliau ini, sang wanita ini, si D ini juga tidak kekurangan apapun kok, ya. Jadi semua kebutuhannya sudah dicukupin, dan artinya kalau hanya pelengkap hidup mungkin bisa didapati dengan satu orang anaknya aja sudah cukup, ya. Dan aku melihat juga di sini masih ada ketakutan untuk dimanfaatkan seperti sebelumnya. Dia jauh lebih kuat sekarang, lebih pintar dalam urusan asmara itu. Dia istilahnya nggak ada lelaki dalam kehidupan aku juga, aku udah kuat kok, ya. Dia bisa menghadapi itu semua sendiri, tidak butuh seorang lelaki, tapi dia membutuhkan seorang teman, sahabat yang memang bisa mengerti dia dan bisa sebagai tempat curhat. Itu aja untuk saat ini yang aku lihat. Apakah faktor gaji? Kita lihat faktor gaji juga, ya, karena di sini artinya dia lebih kepada memproteksi diri dia sendiri. Dia tidak mau terluka, dia juga tidak mau dimanfaatkan lagi, dan dia juga tidak mau dijadikan apa ya istilahnya sebagai tempat udah jadi istri nanti dituntut ini itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu, tapi dia juga tidak memberikan kontribusi yang baik, ya, untuk waktu, ya. Seperti kita lihat bahwasanya pekerjaan sang pujaan hati juga kan sering terbang-terbang, tidak ada apakah waktu ini juga akan ada quality time-nya atau tidak, ya. Dengan kesibukan masing-masing juga jadi kendala mereka berdua. Karena untuk menikah tuh aku lihat di sini lebih banyak pertimbangannya yang sekarang ini, ya. Dan juga di sini tuh dari masa lalunya sang pria sendiri juga membuat masih ragu, ya, apakah ini sudah betul atau tidak. Belum ada titik temu mengenai jodohnya beliau, dan yang aku lihat sepertinya hanya sahabat, belum berjodoh.